Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ananda Solih-Solihah. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat dan tetap semangat ya. Ananda Solih dan Solihah, hari ini kita masih berada pada bab 2 mengenai pengukuran kecepatan dan debit. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas kembali mengenai pengukuran debit, bagian F, memecahkan masalah yang berkaitan dengan debit. Mari kita lihat contohnya. Pada pukul 12 tepat, debit di sebuah pintu air di Jakarta menunjukkan angka 5 meter kubik per menit. Berapa volume air yang masuk di pintu air tersebut sampai pukul 15 tepat? Nah, kita selesaikan dengan cara ini. Tulis yang pertama diketahui. Yang kita ketahui dari cerita di atas adalah debit air pada pukul 12 tepat sebanyak 5 meter kubik per menit. Setelah itu, kita tulis ditanya. Yang ditanya adalah volume air pada pukul 15 tepat. Nah, kita selesaikan dengan cara ini. Karena yang ditanya adalah volume, maka kita gunakan rumus volume sama dengan debit dikali waktu. Nah, kita masukkan angkanya. Volume sama dengan debitnya ada 5 meter kubik per menit. Kemudian dikali waktu. Waktunya tidak disebutkan di sini berapa menit atau berapa jam atau detiknya nggak disebutkan. Maka kita cari dengan cara pukul 15 tepat dikurang 12 tepat. Nah, dapat hasilnya 3 jam. 5 meter kubik per menit dikali 3 jam. Nah, ingat kembali satuan waktunya. Menit dengan jam tidak bisa langsung dikalikan, maka samakan dulu satuan waktunya. Kita rubah jam menjadi menit. 3 dikali 60, 180 menit. Baru kita kalikan 5 meter kubik per menit dikali 180 menit. 5 kali 180, 900 meter kubik. Nah, itulah hasilnya volume air mulai dari 12 sampai ke 15 pukul 15 tepat. Contoh yang kedua. Raihan mengisi botol yang mempunyai volume 210 cm kubik dalam waktu 6 menit. Berapa milimeter kubik per menit debit air yang mengalir ke dalam botol tersebut? Nah, sama seperti tadi, kita tuliskan terlebih dahulu diketahui. Yang kita ketahui dari cerita di atas adalah volume sama dengan 210 cm kubik. Kemudian waktunya 6 menit. Yang ditanya adalah debit air. Berapa debit airnya? Sekarang kita jawab. Karena yang ditanya adalah debit air, maka kita gunakan rumus debit sama dengan volume per waktu. Baru masukkan angkanya. 210 cm kubik per 6 menit. 210 dibagi 6 sama dengan 35 cm kubik per menit. Sudah selesai? Belum, karena yang ditanya adalah milimeter kubik, maka sentimeter kubik harus kita rubah ke milimeter kubik. Diingat lagi tanggalnya ya, sentimeter ke milimeter kubik. Kubik-kubik, karena angkanya ada 3, berarti nolnya juga ada 3. Turun tangga, sentimeter ke milimeter turun tangga ya. Setiap kali turun tangga dikali 1000. Maka 300 cm kubik per menit kita kali 1000. Dapat hasilnya 35.000 mm kubik
per menit. Segitulah debit air yang masuk ke dalam botol. Contoh yang ketiga. Sebuah bak mandi mempunyai ukuran panjang 60 cm, lebar 50 cm, dan kedalaman 50 cm. Jika keran air pengisi bak mandi dibuka, maka bak mandi tersebut akan terisi penuh dalam waktu 10 menit. Berapa debit air keran tersebut? Kita tuliskan dulu. Diketahui. Yang kita ketahui dari cerita di atas adalah panjang sama dengan 60 cm, lebar 50 cm, dan tinggi atau kedalaman sama dengan 50 cm. Yang kita ketahui kedua yaitu waktu. Waktunya 10 menit. Sekarang yang ditanya adalah debit air keran yang masuk ke dalam bak mandi berapa? Kita jawab, gunakan rumus debit. Debit sama dengan volume per waktu. Baru kita masukkan angkanya. Nah, tadi yang diketahui volume belum ada ya, belum ada dituliskan berapanya. Maka kita cari dulu volumenya. Cara mencarinya kita gunakan rumus volume. Rumus volume adalah panjang kali lebar kali tinggi. Kita tuliskan rumusnya seperti ini. Panjang kali lebar kali tinggi per waktu. Baru masukkan angkanya. 60 cm dikali 50 cm dikali 50 cm per 10 menit. Atau dibagi 10 menit. Dapat hasilnya 150.000 cm kubik per 10 menit. Kenapa dituliskan cm pangkat 3 atau kubik? Karena sentimeter yang dikalikan ada 3. Sentimeter dikali sentimeter dikali sentimeter. 150.000 cm kubik dibagi 10 menit, hasilnya 15.000 cm kubik per menit. Jadi segitulah debit air atau debit keran air yang masuk ke bak mandi. Alhamdulillah, pelajaran kita hari ini sudah selesai ya soli-solihah. Jangan lupa sholat duha, zikir pagi, dan kumpulkan tugasnya tepat waktu. Sampai bertemu lagi di pelajaran selanjutnya soli-solihah. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.